selamat pagi. Ketemu lagi kita hari ini, hari Selasa, tanggal 14 April 2020. Anak-anak masih tetap semangat di rumah aja ya. Jangan kemana-mana, biar virusnya hilang dulu. Baru kita bisa sekolah, kita bisa jalan-jalan. Tapi untuk sementara ini, sekarang kita harus tetap semangat di rumah saja. Salam sehat untuk anak-anak semua. Ya, hari ini kita kembali mau belajar. Sebelumnya seperti biasa, sebelum kita belajar, yuk kita renungan dulu. Oke? Renungannya terambil dari Matius 6 ayat 3. Apa? Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Oh, hari ini pelajarannya tentang memberi. Ya, ada seorang dokter, namanya Dokter Alan Kutz. Dia itu pernah mengadakan suatu penelitian. Maksudnya Dokter Kutz ini membuat pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner. Dia itu menanyakan ke beberapa orang dan diadakan penelitian tentang memberi. Nah, dari hasil penelitian itu ternyata orang yang mau memberi dan menolong orang lain itu dapat mengurangi rasa sakit dan dapat meningkatkan kesehatan. Oh ya. Sebaliknya, orang yang pelit itu tidak mau memberi, cinta uang. Jadi sayang sama uangnya. Nah, orang yang tidak mau memberi cenderung terserang penyakit. Karena jika uangnya berkurang, dia jadi stres. Maksudnya stres itu dia jadi pusing. Nah, mengurangi kekebalan tubuhnya karena dia stres, pusing, jadi mengurangi kekebalan tubuhnya. Maksudnya jadi harusnya dia sehat, jadi berkurang kesehatannya. Ya, ternyata hari ini kita mau belajar, kita mau memberi. Apalagi situasinya sekarang ini kan banyak tuh saudara-saudara kita yang orang tuanya tidak bisa bekerja, jadi kerjanya cuma di rumah. Nah, kita diajarkan kalau kita melihat sekeliling kita, lingkungan kita diajarkan untuk memberi. Mungkin kalau anak-anak masih sulit ya, masih susah. Tapi kalau anak-anak tahu ada orang yang kesusahan, nah bilang papa, bilang mama, yuk mah kita memberi ya buat saudara-saudara yang membutuhkan. Oke, pasti Tuhan Yesus yang di surga akan melihat dan akan membalas untuk kita. Tuhan yang akan membalasnya. Oke, itu pelajaran renungan kita hari ini. Kita diajarkan untuk memberi dengan tulus. Ya, oke. Lagunya yang berkaitan dengan itu, kita nyanyi lagu Berilah yang Baik. Kita diajarkan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus dan buat sesama kita. Oke, hari ini kita mau belajar kembali. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penghijauan. Jadi kita kemarin sudah belajar, anak-anak nggak mau kan tinggal di tempat yang seperti ini, ya. Yang kemarin cuman kelihatan ada tanah, ada jalanan, tapi nggak ada penghijauannya, nggak ada pohon-pohonnya. Berarti tempatnya gersang, tempatnya pasti panas, ya. Tapi bagaimana kalau kita kemarin seperti sudah kita lihat, tempatnya seperti ini. Wow,
hijau, banyak pohon-pohonnya. Kita sudah belajar juga tempat yang seperti ini suasananya pasti nyaman, segar, indah. Lebih enak kalau kita tinggal di tempat yang seperti ini. Oke, dan kita kemarin juga sudah belajar bagian-bagian dari pohon. Ya, ada apa aja? Betul. Iya. Ya, kemarin di sini Ibu Heni lupa ada rantingnya, sebenarnya ranting atau dahan, tapi kemarin tidak ada ya ranting atau dahannya, anak-anak bisa tambahkan sendiri. Nah, hari ini kita mau belajar tentang gunanya pohon yang kita tanam. Ternyata pohon itu kalau kita tanam, kalau di setiap lingkungan kita ada pohon, ternyata memang ada gunanya. Untuk apa ya? Nah, Ibu Heni ada gambar, kemarin Ibu Heni sudah singgung sedikit yang namanya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, nih gambarnya. Fotosintesis itu terjadi di daun. Kalau pohon pasti kan ada daunnya. Nah, ternyata kalau mama masak di dapur, kalau pohon masaknya di daun. Hah? Daun bisa masak? Nih, pohon itu menyerap air. Menyerap air. Di bawah yang menyerap air itu akar. Jadi salah satu gunanya akar itu menyerap air. Besok kita belajar tentang akar, ya. Jadi gunanya akar ini menyerap air. Air yang diserap naik ke atas batang, terus diedarkan, diberikan ke daun, ke bunga, ke buah. Nah, daun di sini yang kita mau pelajari yang namanya fotosintesis. Jadi yang Ibu Heni bilang tadi memasak di daun itu dibantu oleh matahari. Jadi kalau mama masak pakai kompor kan panas tuh, kompor ada apinya. Tapi kalau daun itu masaknya panasnya itu dari matahari. Dari sinar matahari kan panas tuh. Nah, daun masak apa ya? Daun masaknya ternyata kalau kita menghirup udara segar, bersih, itu karena masakan dari daun. Jadi daun ini menyerap. Daun itu mengambil udara-udara yang kotor, polusi, debu. Kalau kamu di perkotaan itu banyak debu, banyak asap dari kendaraan-kendaraan. Nah, itu yang diserap oleh daun. Daun mengambil udara kotor yang namanya CO2. Ya, udara kotor itu CO2 namanya. Karbon dioksida. Itu diserap oleh daun. Nah, di daun inilah dimasak, dibantu matahari, dimasak. Setelah itu, setelah matang masakannya, dikeluarkan oleh daun. Dring. Hasilnya udara yang segar. Namanya O2 atau oksigen. Ya, jadi O2 itu oksigen, maksudnya udara yang segar. Jadi, kalau di lingkungan kita banyak pohon, pasti kita menghirup udara yang segar karena banyak O2-nya. Tuh kan? Jadi ternyata pohon itu berguna sekali kan? Karena pohon itu menghasilkan O2, udara yang segar. Coba bayangin, kalau di sekitar kita nggak ada udara yang segar, pasti kita menghirup udara yang kotor, menghirup asap yang kotor, polusi. Nah, nafas kita jadi gimana? Nafas kita jadi kotor juga, maksudnya udara yang kita hirup itu kan masuk ke paru-paru dalam tubuh kita ini. Nah, paru-paru kita itu jadi kotor. Ya, jadi sesek napasnya. Jadi sesek. Tapi kalau kita menghirup udara yang bersih, pasti paru-paru kita juga bersih. Jadi kita lega, nafasnya jadi segar. Ternyata kalau kita mengadakan penghijauan, kalau kita menanam pohon,
di lingkungan kita banyak pohon, ternyata berguna sekali. Hidup kita jadi lebih sehat, ya. Nah, itu ternyata gunanya pohon, yaitu pada daun menghasilkan oksigen atau O2 atau udara yang segar. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang fotosintesis. Anak-anak ingat ya yang Ibu Heni ajarkan hari ini. Dan tugas anak-anak harus bisa menceritakan seperti yang Ibu Heni ajarkan tadi, menceritakan proses fotosintesis. Ya. Nah, tugas anak-anak selanjutnya yaitu kita mau buat aktivitas dari daun. Jadi anak-anak petik daun yang kecil-kecil aja, nggak usah yang besar-besar, daunnya yang kecil-kecil. Ternyata dari daun itu kita bisa membuat aktivitas. Bikin apa ya? Ibu Heni ada gambarnya. Nanti Ibu Heni foto, gambarnya ini Ibu Heni foto, Ibu Heni share di grup. Ternyata dari daun bisa bikin kupu-kupu. Bisa bikin kepik, ini kepik. Daun yang kering atau yang hijau yang masih basah juga nggak apa-apa. Kita kasih totol-totol bulat-bulat merah. Terus kasih kepalanya pakai kertas warna hitam. Mata boleh pakai dari daun atau kertas juga ditempel putih, boleh kasih hitam-hitam. Oke? Kasih kaki. Bisa kura-kura juga. Nah, daun yang besar di tengah, kakinya pakai daun yang kecil, kepalanya daunnya ujungnya agak digunting. Oke. Bisa bikin ikan juga. Tuh, daun yang besar di tengah, terus kita kasih kecil-kecil daun yang kecil-kecil di pinggir-pinggir buat sirip dan buat ekornya. Keren kan? Ternyata kita bisa bikin aktivitas dari daun. Nanti anak tempel-tempel di kertas ya, anak-anak tempel di kertas dikasih lem. Nanti difoto ya. Kalau foto itu kelihatan orangnya juga seperti ini. Jadi Ibu Heni tahu itu kiriman siapa. Nanti akan Ibu Heni catat, terus ingat kalau Mama mau bikin kenang-kenangan terus Mama simpan. Soalnya Ibu Heni nanti akan hapus kalau sudah Ibu Heni catat siapa yang buat. Oke, setelah itu kita mau belajar berhitung. Nih, hari ini kita belajarnya penjumlahan, tapi kita juga mau belajar lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Caranya, Ibu Heni pernah ajarkan, yaitu nih, ini seperti biasa, tambah-tambahan seperti biasa. 5 di mulut, 2 di jari, kita jumlah dulu. Ya, 7. 4 di mulut, 1 di jari, kita jumlah dulu. 5. Nah, 7 sama 5 itu besar mana? Besar 7 berarti mulutnya dibuka ke angka 7. Nah, kita pernah belajar dulu di TKA. Jadi kalau lebih besar itu seperti mulut buaya. Mulut buaya itu kan maunya makannya yang besar, ya. Jadi mulut buayanya dibuka ke angka yang besar, yang hasilnya lebih besar. Nah, begitu juga kalau yang ini. Ini dijumlah 8. 7 tambah 1, 8. 8, 8. Jadi sama dengan. Demikian juga yang ini. 6 ditambah 3, 9. 5 ditambah 5, 10. 9 sama 10 kan besar 10. Mulut buaya ini dibuka ke angka 10. Kalau kita tarik garis, ini kita tarik garis, ini di depannya kita tarik garis. Ini jadi huruf B. Jadi 7 lebih besar dari 5. Yang ini juga kalau kita tarik garis, jadi K. 9 lebih kecil dari 10. Nih, misalnya Ibu Heni ulang ya. Ibu Heni tarik garis ya. Nih, seperti ini. Kalau kita tarik garis, tuh. Jadi kayak huruf B kan? Jadi 7 lebih besar dari 5. Kalau ini kita tarik garis juga. Tuh, jadi K. 9 lebih kecil dari 10. Oke? Selamat belajar, selamat mengerjakan. Pasti Tuhan memampukan. Jangan lupa berdoa dulu. Minta pertolongan Tuhan. Oke, selamat mengerjakan tugas. Selamat tetap di rumah saja. Dan salam sehat buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.